Sekarang Ibu absen dulu ya. Aprilia. Hadir Bu. Anida. Hadir Bu. Nur Alika. Hadir Bu. Elviwan. Hadir Bu. Tri. Sardini. Elvira. Hadir Bu. Siti Marhaini. Putri. Hadir Bu. Yuni. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir lengkap ya. Oke, baik anak-anak. Di sini ada 2 gambar. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita pada pertemuan lalu tentang sistem pencernaan. Masih ingat? Masih ingat. Setelah makanan dicerna dan diproses di dalam lambung, selanjutnya zat-zat makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sistem apa yang berfungsi mengedarkan zat-zat makanan tersebut? Ada yang tahu? Peredaran darah. Fungsinya mengedarkan zat makanan kan darah. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya perhatikan gambar. Lihat. Ya. Pernah kalian mengalami luka seperti ini? Atau di lutut atau di mana? Pernah ya? Nah, ketika tangan terluka, itu beberapa saat kemudian darahnya akan berhenti pembekuan darah. Betul. Jadi ini salah satu materi pada pembelajaran kali ini ya. Oke, selanjutnya kemudian tujuan pembelajaran ada 5 ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya, yang terakhir di sini, ini yang perlu di sini nomor 5. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan siswa ini? Lemas ya, lemas. Kenapa bisa lemas? Kekurangan darah. Ya, jadi kalau ada siswa yang seperti itu, tiap hari hanya lesu, letih, lemah, kiri dia kekurangan zat besi. Itu masalah kita di sini ya. Jadi banyak siswa-siswa ya yang prestasi belajarnya menurun karena diakibatkan oleh faktor kurangnya zat besi di dalam tubuh, di dalam darah ya. Anemia pada siswa apa dampaknya? Konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Ini dia masalahnya. Kita akan bahas di sini ya. Jadi sebelum kita mencari solusinya tentang anemia ini, terlebih dahulu kita akan tahu dengan cara simulasi bagaimana komponen-komponen darah itu di dalam tubuh kita. Oke? Oke. Ya. Selanjutnya silakan ke depan. Silakan duduk dengan kelompoknya ya. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita menjadi 3 kelompok saja ya. Oke. Ini LKPD-nya. Kemudian satu orang setiap anggotanya ambil bahan. Bukan satu orang ya, karena itu bahannya banyak. Ini di belakang tolong. Ambil bahan pertama. Oke. Silakan dibaca LKPD-nya. Baca petunjuknya LKPD 1 ya. Baca dan langsung bekerja. Jadi apa yang pertama, ukur dulu. Dicampur semua ya ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 mili. Hati-hati dalam melakukan pengukuran. Harus teliti ya. Kalau sudah diukur, buang ke dalam tabung reaksi. Ya. Ya, ulang lagi. Ya, silakan baca di
Oh. Selanjutnya dikocok. Oke, selanjutnya didiamkan ya. Kemudian silakan dikerja LKPD-nya sambil diperhatikan video berikut ini. Di sini betul ikut. Ya. Sudah. Baik. Selanjutnya silakan dipresentasikan ya. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke, silakan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yaitu ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Yaitu ada 3 lapisan. Lapisan pertama, Tunjukkan. lapisan pertama atau bagian paling bawah yaitu ada lapisan berwarna air berwarna. Sedangkan lapisan kedua yaitu bagian tengah ada lapisan buih. Sedangkan lapisan ketiga yaitu lapisan paling atas ada lapisan minyak goreng. Yang merah itu sebagai apanya? Yang merah ini sebagai saudara merah. Sedangkan yang bagian ini itu sebagai saudara putih atau trombosit. Terus yang ketiga ini plasma darah. Ya, yang paling atas ya, plasma darah yang terbanyak. Oke, lain diperhatikan ya. Mungkin ada beberapa kelompok yang ingin bertanya tentang materi yang saya bahas tadi. Oke. Dari 4 komponen darah tersebut, komponen yang manakah yang ada kaitannya dengan anemia? Yaitu sel darah merah. Mengapa? Karena sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah ini mengandung hemoglobin dan diproduksi di sumsum tulang. Bila kadar sel darah merah dalam tubuh terlalu banyak atau terlalu kurang, dapat terjadi beragam gangguan kesehatan, salah satunya anemia atau kekurangan darah. Bagaimana? Mungkin jawaban sudah cukup? Ada. Ya. Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa dulu ke kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita mau presentasi nomor berikutnya. Kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mempresentasikan struktur dan fungsi komponen darah melalui pengamatan kali konkav. Sel darah merah itu tidak memiliki inti sel dan memiliki fungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh. Berikut penelitian tersebut. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Oh ya. Kelompok 3 ya. Silakan. Berdasarkan pemaparan kelompok Anda, fungsi sel dalam tubuh adalah melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimana jika seseorang kekurangan atau kelebihan sel darah putih? Sel darah putih sangat penting dalam tubuh karena sel darah putih menghasilkan imunitas untuk pertahanan dan kekuatan tubuh agar dapat membasmi kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, sudah betul ya. Ibu hanya menambahkan. Jadi biasanya seseorang yang kelebihan sel darah putih itu yang paling fatal akibatnya adalah kanker darah ya, leukemia ya. Mulainya akrab dulu untuk kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artikel. Berbagai makanan mengandung zat besi. Salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan zat besi adalah dengan mengonsumsi makanan mengandung zat besi. Selain Artikelnya akan ditempel di
dinding kelas kita ya. Yang lain juga nanti artikelnya ditempel ya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok. Bagus sekali ya. Sekarang setelah tuntutan kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Siapa yang bisa? Oke, Aprilia. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang kami tadi lakukan, yaitu setelah berdiskusi kelompok, kesimpulan kami adalah organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah darah, jantung, dan pembuluh darah. Ketika seseorang memiliki sel darah merah kurang dari 5 juta per mili, maka akan mengalami gangguan atau penyakit anemia atau kurang darah. Berdasarkan hasil literasi dari berbagai sumber serta diskusi kami, ada beberapa bahan makanan yang tepat untuk mengurangi atau mencegah anemia karena mengandung zat besi yang tinggi. Sebagai berikut: yang pertama, daging merah, jeroan, sayur hijau, makanan laut, tahu, biji buah labu, dan kacang-kacangan. Terima kasih, mungkin kesimpulan saya sudah cukup. Ada yang lain lagi? Oke, saya rasa mewakili ya. Baik, sebagai kesimpulan akhir dan penguatan saja dari Ibu ya, silakan dilihat di sini kesimpulannya. Jadi di sini ada 3 ya, jadi ada 3 yang berperan. Ingat, ada 3. Apa itu? Darah, jantung, pembuluh darah. Ya. Dengan spesifik tadi kita sudah bahas komponen-komponen darah itu ya. Selanjutnya ini darah sudah dijelaskan bahwa ada 4 komponen ya, ada plasma, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya ini jantung. Jantung itu ada di bagian dada kiri kita ya. Ya. Jadi dia terdiri dari 4 ruang. Ada keramik kiri, kanan, kemudian bilik bagian bawah, bilik kanan, bilik kiri. Bagaimana? Ibu tanya dulu bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menurut kalian? Lebih mudah dipahami ya? Oke. Sekarang sebelum kita akhiri, silahkan dikerjakan melalui HP-nya ya. Ibu sudah kirim di Google Form. Dibuka di grup. Ibu sudah kirim, nanti Ibu akan periksa jawabannya. Oke, sudah? Sudah. Nah, ya, bagus. Baik, jadi untuk pembelajaran selanjutnya di rumah kalian pelajari sistem peredarannya. Anak-anak silahkan dipimpin doa dulu April untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Perhatian, sebelum kita keluar dari ruangan ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk keselamatan kita saat berpulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak. Oke, silakan.